Itu adalah dua pasang mata. Pemilik mata itu terbang di udara, berpatroli di padang rumput. Kedua pasang mata itu menunduk, bersinar keemasan, menerangi padang rumput, melewati desa kecil di kaki bukit, lalu pergi. Kinmu menghela napas lega, membuka pintu, dan menatap langit. Ia melihat dua bintang besar memancarkan sinar cahaya yang membentang sejauh 6 atau 7 mil, semakin menjauh. Aku penasaran apa yang terjadi dengan kakak senior Bashan. Dia memang sedikit khawatir. Orang yang baru saja lewat itu pastilah orang kuat dari Istana Emas Lulan. Makhluk setingkat Raja Penyihir pasti telah mencari sampai ke sini, tetapi sapi hijau tidak meninggalkan jejak apapun. Desa ini tersembunyi di antara pegunungan dan hutan. Penduduk desa semuanya adalah orang tua yang tidur lebih awal dan tidak menyalakan lampu, jadi Raja Penyihir tidak menemukan desa ini. Namun, fakta bahwa Raja Penyihir terbang jauh-jauh untuk mencari mereka membuat Bashan Jijiu tidak menghentikannya. Kemungkinan besar Bashan Jijiu terluka atau sedang dikepung. Tidur. Kinmu melemparkan sebotol giok kecil kepada Ling Yuxiu dan berkata dengan tegas, "Kak, ambergris akan sangat ampuh menyembuhkan lukamu. Oleskan dulu ke tubuhmu, lalu tidurlah. Kita berangkat besok pagi." Ling Yuxiu mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, gadis itu membuka pintu dan menjulurkan kepalanya. Rambut hitamnya tergerai di depan dada, memperlihatkan separuh bahunya yang mulus. Sisa tubuhnya tersembunyi di balik pintu. Ia berkata dengan malu-malu, "Kawanan ternak, ada beberapa tempat yang tak bisa kulihat, jadi agak sulit untuk membersihkannya. Aku akan membantumu." Hulinger berlari menghampiri dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan membantu Anda membersihkannya, tidak perlu merepotkan Anda, Tuan Muda." Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Kinmu sudah bangun untuk meregangkan otot-ototnya. Beberapa tetua di desa juga sudah bangun. Suara ayam diberi makan, domba diusir dari kandang, dan sapaan antar tetua terdengar. Kinmu terhanyut dan mengira ia telah kembali ke desa para tetua cacat di Daksu. "Pasangan muda, sudah bangun. Sarapan sudah siap. Ayo ke rumahku untuk makan malam." Suara wanita tua itu terdengar dari luar pintu. Kinmu menanggapi, memanggil Ling Yuxiu dan King Yu, lalu menarik Hulinger keluar dari tempat tidur dan berjalan keluar dari rumah bobrok itu. Pada saat itu, terdengar suara dari luar desa, "Di sini ada desa, ayo kita pergi dan bertanya arah." "Kenapa? Aku tidak mungkin tersesat." Sebuah suara marah mencibir, "Aku pernah ke sana sebelumnya dan terjebak di sana selama 100 hari. Bagaimana mungkin aku bisa tersesat?" Kinmu tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan bergegas menuju pintu masuk desa. "Tak ada salahnya bertanya arah. Katamu kau tahu jalannya, tapi kau malah mengajakku berjalan jauh melintasi padang rumput. Aku tak secepat si lumpuh bengkok itu." Kinmu bergegas ke pintu masuk desa dan melihat seorang pria buta berjalan ke arahnya sambil memegang tongkat bambu. Di sebelahnya, seorang pria setengah baya berjanggut dan dua pisau daging tertancap di punggungnya, tampak garang. Kinmu terkejut sekaligus senang. Ia berlari dan menggendong lelaki setengah tua itu tanpa berkata apa-apa. Ia memeluknya erat-erat, lalu melemparkan lelaki setengah tua itu ke samping dan memeluk erat lelaki tua kurus buta itu. "Jagal, kukira aku mengambil jalan yang salah lagi, bukan?" Si buta segera memalingkan mukanya dari Kinmu dan berusaha keras berkata kepada tukang daging yang kebingungan dan terpojok, "Kau membawaku ke perbatasan luar, dan apa yang terjadi? Kau membawaku kembali ke Daksu, kembali ke desa kita. Muer, lepaskan, kau mencekikku sampai mati. Di mana kepala desa? Apakah ibu mertuaku juga kembali? Apoteker, apoteker, berhenti bersembunyi, aku melihatmu." Tak lama kemudian, si buta dan si tukang daging memberi penghormatan kepada beberapa lelaki tua di desa. Ketika para lelaki tua itu menyadari bahwa mereka lebih tua dan lebih cacat daripada diri mereka sendiri, mereka dipenuhi kekaguman dan diam-diam memuji mereka karena tetap tegar meskipun usia mereka sudah lanjut. Ling Yuxiu keluar dari kamar, baru saja keramas. Ia terkejut melihat kedua lelaki tua itu dan segera kembali ke dalam, jantungnya berdebar kencang. "Mereka berdualah yang membuatku dan Jenderal Xiaoqin takut di Sungai Yongjiang hari itu." Kinmu menghindari lelaki tua di desa itu, mengeluarkan tas kain dari pinggangnya, mengangkat bagian bawah tas, merogoh tas, dan terus mencari. Setelah beberapa saat, ia mencabut dua kaki, lalu mengeluarkan separuh tubuhnya. Ia berkata, "Kakek tuh, apakah ini bagian bawah tubuh emas yang kakek hilangkan?" "Tidak, ini bukan tubuhku." Si tukang daging memandangi tubuh bagian bawah yang keemasan sejenak, lalu menyayat salah satu kakinya dengan pisaunya. Ia merasakan darah keemasan yang mengalir keluar dan berkata dengan curiga, "Tubuh ini sepertinya milik Wuzun. Aku pernah bertarung dengan orang tua ini sebelumnya dan sangat mengenal darahnya. Tubuh bagian bawah ini sebagian besar sudah mati dan tidak bisa digunakan." Kinmu juga melangkah maju dan menyentuh darah emas itu. Darah emas itu sudah setengah mengeras, tetapi masih mengandung jejak api. Setetes darah masih menggenang di ujung jarinya, mencoba menembus tubuhnya. Kinmu buru-buru mendesak energi vitalnya, mengubahnya menjadi energi vital burung vermilion, dan terus membakarnya.
Butuh banyak upaya untuk membakar setetes darah itu hingga kering. Ia berkata, karena ini tubuh bagian bawah Wu Zun, maka tubuh bagian bawah kakek Tu pasti berada di tubuh Wu Zun. Orang tua ini mengagumiku sampai sejauh ini. Si tukang daging mengelus jenggotnya dan berkata dengan bangga, jadi, anak yang dilahirkannya itu anak dia atau anakku. Jenggot di wajahnya sekeras duri baja, dan menimbulkan suara berderak ketika disentuh. Semakin dia memikirkannya, semakin banggalah dia, dan dia tidak bisa menahan tawa. Orang buta itu berkata perlahan, jika dia benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki untukmu, atau seluruh keluarga anak laki-laki, apakah kamu akan mengenali mereka atau tidak? Si tukang daging tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah masam, dan sikap sombongnya lenyap tanpa jejak. Perkataan orang buta itu membuat si tukang daging terguncang hebat, lalu dia menoleh ke Kinmu dan bertanya, Muer, mengapa kamu ada di sini? Kinmu menjelaskan semuanya, dan si buta berseru, kau benar-benar pergi ke Istana Emas Lulan untuk memblokir pintu. Berani sekali kau, aku menemani si tukang daging kali ini, dan kami juga ingin pergi ke Istana Emas Lulan. Kami menemukan bahwa tubuh bagian bawah si tukang daging telah dicuri oleh Istana Emas Lulan. Si tukang daging bilang dia sudah menemukannya kembali, tapi aku tidak tahu apakah bisa disambungkan kembali. Kinmu tersenyum dan berkata, kalau bagian bawah tubuhnya sudah mati, pasti tidak akan disambungkan kembali. Tapi karena bagian bawah tubuh kakek Tu ada di tubuh Wu Zun pasti sudah menyambungnya kembali saat bagian bawah tubuh kakek Tu masih hidup. Asal kita temukan Wu Zun dan potong bagian bawahnya, aku bisa membantu kakek Tu menyambung kembali tubuhnya. Si buta tersenyum dan berkata, ini cuma masalah sepele. Tukang daging, bajingan itu, sekarang sudah lengkap. Dia bahkan belum punya burung sebelumnya. Si tukang daging marah besar, aku bisa menggunakan energiku untuk mewujudkan tubuhku, jadi kenapa aku tidak punya penis? Aku, bahkan bisa buang air kecil atau besar. Keduanya mulai berdebat lagi, yang membuat Kinmu sakit kepala, rumah nenek dan kakek itu dan meninggalkan beberapa batang emas. Meskipun mereka hanya menginap semalam, mereka dirawat oleh beberapa lansia di desa. Para lansia di desa itu sudah tua, dan tidak ada anak muda di desa. Meninggalkan sedikit uang akan membantu mereka melewati masa tua mereka. Si tukang daging memandang Ling Yuxiu, yang jelas-jelas tidak ingat putri ketujuh. Ia tersenyum dan berkata, seleramu bagus, nak. Gadis ini lumayan cantik. Ling Yuxiu dengan berani melangkah maju, menyapa dia dan orang buta itu, dan berkata, sapi hijau itu berlari keluar untuk merumput pagi ini dan belum kembali. Ayo kita keluar dan mencarinya. Ketika semua orang meninggalkan desa, mereka melihat seekor lembu biru raksasa sedang merumput di padang rumput. Sambil makan, air mata mengalir di pipinya, dan ia bergumam, sejak aku mengikuti guru, aku hanya makan sayur dan tidak pernah makan rumput. Guru bahkan membangun kebun sayur seluas beberapa hektar untukku dan menanam bunga untukku. Hulinger berlari ke depan dan berkata, Niuer, berhentilah menangis. Tuan dari majikanmu ada di sini. Tuanmu bisa diselamatkan. Ketika King Niu melihat orang buta dan tukang daging yang hanya tersisa tubuh bagian atas, wajahnya gemetar dan dia mulai meragukan kemampuan kedua pria ini. Semua orang naik ke punggung lembu, dan Kinmu berkata, King Niu, jangan khawatir, mereka sangat kuat. Ayo kita pergi ke Istana Emas Lulan sesegera mungkin dan selamatkan kakak senior Bashan. Sapi hijau itu terpaksa berlari kembali ke arah asalnya. Di punggung sapi itu, Ling Yuxiu menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa desa kecil itu telah menghilang di balik pegunungan dan hutan, tak terlihat lagi. Para tetua itu mengatakan bahwa para Han di luar tembok besar saling membunuh, dan mereka saling berperang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di luar tembok besar juga merasakan krisis akibat kebangkitan kerajaan Yankang. Ling Yuxiu menenangkan diri dan berkata, mereka juga ingin mendirikan kerajaan yang bersatu, mengumpulkan seluruh kekuatan mereka, dan bersaing dengan Yankang. Han dari kerajaan mandi ini pastilah seorang penguasa yang kuat dengan ambisi yang besar. Jika dia berhasil menyatukan perbatasan luar, aku khawatir kerajaan Yankangku akan berada dalam masalah. Sekarang kerajaan Yankangku dirundung oleh pertikaian internal yang sering terjadi. Kinmu mengangguk. Ini pasti diatur oleh Istana Emas Lulan. Lagi pula, Istana Emas Lulan adalah tempat suci. Jika mereka mendukung Han dari kerajaan mandi, menyatukan perbatasan luar tidak akan sulit. Saya menduga Istana Emas Lulan juga ragu-ragu, khawatir akan membentuk kerajaan Yankang lain dan kehilangan kendali atas perbatasan luar. Itulah sebabnya kerajaan mandi belum menyatukan perbatasan luar. Ling Yuxiu memikirkannya dan menyadari bahwa memang demikianlah adanya. Namun, 3 tempat suci utama di wilayah kerajaan Yankang, yaitu Taoisme, Kuil Leiyin Agung, dan Sekte Tianmo, tidak mendukung kerajaan Yankang. Bukan hanya tidak mendukungnya, beberapa sekte bahkan menimbulkan kekacauan. Jika kerajaan mandi menerima dukungan penuh dari Istana Emas, kemungkinan besar ia akan memiliki kekuatan untuk menyerang Yankang. Lembu biru itu berlari kencang selama setengah hari, dan tiba-tiba orang buta itu berkata, berhenti. King Niu buru-buru berhenti, dan si buta menunjuk ke arah barat daya sambil berkata, pergilah ke sana.
Aku melihat seseorang berkelahi di sana. King Niu bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang buta itu melihat seseorang berkelahi di sana? Bagaimana dia melihatnya? Akan tetapi, dia tidak bisa bertanya, jadi dia harus berbalik dan berlari ke barat daya. Ling Yuxiu juga sedikit bingung dan menatap Qin Mu. Qin Mu menjelaskan, kakek buta memiliki penglihatan terbaik di desa kami. Orang buta itu sangat bangga. Ling Yuxiu menatap mata orang itu, tetapi tidak melihat apapun di rongga matanya. Ia bertanya-tanya, mengapa orang buta memiliki penglihatan terbaik? Apa alasannya? King Niu belum lama berlari ketika tiba-tiba ia melihat sebuah gunung di kejauhan dengan kilatan pedang. Namun, jaraknya terlalu jauh dan ia hanya bisa melihat cahaya redup. Baru saat itulah ia sangat mengagumi pria buta itu. Ling Yuxiu bingung, apakah dia benar-benar buta? Si tukang daging pun memuji, orang buta itu penglihatannya sangat bagus. Ketika jarak semakin dekat, aku melihat ada lebih banyak benda dalam cahaya keemasan itu. Itu semua adalah kekuatan magis Raja Penyihir. Beberapa cahaya keemasan itu berisi pedang lengkung, beberapa berisi manusia emas, dan beberapa berisi naga emas yang berguling-guling. Kekuatan Raja Penyihir sungguh menakjubkan. Hanya mereka yang telah berkultivasi hingga alam surga dan manusia yang dapat disebut Raja Penyihir. Namun, Istana Emas Lulan adalah tempat suci di luar tembok besar. Sebagian besar Raja Penyihir yang datang untuk memburu Bashan Jijiu berada di alam hidup dan mati. Bahkan ada eksistensi setingkat pemimpin di alam Senxiao, dengan momentum yang luar biasa. Sapi hijau itu berlari dan hanya berjarak 10 mil dari gunung. Qin Mu melihat lagi dan melihat ada Raja Penyihir di langit di 8 penjuru gunung, timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut. Raja Penyihir di timur bertubuh manusia dan berkepala burung. Ia memegang cermin bundar yang aneh di tangannya. 12 tulang seputih salju tumbuh dari cermin itu. Ia memegangnya di tangannya, dan cahaya keemasan memancar dari cermin itu. Raja Penyihir di barat berkepala macan tutul dan bertubuh manusia. Ia memegang tongkat di tangannya. Di ujung tongkat itu terpasang ekor yang berkibar-kibar, kira-kira sama panjangnya dengan tongkat itu. Di ujung tongkat itu terdapat tengkorak emas, matanya berkilauan dengan cahaya keemasan. Raja Penyihir di selatan adalah manusia emas berkepala 3 dengan 3 kepala serigala. Raja Penyihir di utara berkepala manusia dan bertubuh burung, dengan sayap di punggungnya. Kedua sayapnya terus-menerus mengeluarkan pedang emas, yang berubah menjadi aliran pedang dan menyerang gunung di tengahnya. Penampakan Raja-Raja Penyihir di tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut juga aneh. Beberapa memiliki kepala binatang dan 8 lengan, beberapa memiliki 6 kaki, beberapa memiliki banyak sayap, beberapa memiliki banyak mata di wajah mereka, dan beberapa memiliki mata di telapak tangan mereka. Meskipun Qin Mu pernah melihat Wu Zun Luo Jing sebelumnya, dia tetap tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap kejahatan dan kekuatan teknik ini saat melihat pemandangan ini. Di gunung tengah, cahaya pedang berkelebat di langit, menangkal kekuatan magis yang datang dari 8 penjuru. Batu-batu besar berjatuhan dari gunung sesekali. Setiap batu sebesar rumah halaman. Situasi ini tidak dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Yang terlihat hanyalah debu yang berjatuhan. Baru ketika mendekat, kita menyadari betapa besarnya debu itu. Gunung itu telah diratakan hingga tinggal pilar kosong oleh kekuatan magis Bashan Jijiu dan 8 Raja Penyihir. Hanya puncak gunung tempat Bashan Jijiu berdiri yang masih memiliki rerumputan hijau dan pepohonan. Si tukang daging melihatnya, menghela napas lega, lalu berkata sambil tersenyum, si mulut besar belum mati. Ayo kita kembali. Qin Mu bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan King Niu menyerbu maju dengan seluruh kekuatannya. Sebelum mencapai kaki gunung, si tukang daging tiba-tiba melayang ke udara, dan cahaya pisau yang terang membelah langit. Qin Mu mendongak dan merasakan cahaya itu tampak agak gelap setelah berkilat. Sepertinya cahaya itu terlalu terang dan meninggalkan bekas pisau di pupilnya, atau terlalu tajam dan membelah langit. Dia tidak dapat menentukan yang mana. Han surgawi, jeritan terdengar, dan sebuah kepala manusia menggelinding turun dari langit. Terlihat pula seorang Raja Penyihir bersayap burung tanpa kepala mengepakkan sayapnya, dan emas bertebaran di udara. Raja Penyihir berkepala manusia dan bertubuh burung itu berada di utara. Di antara banyak Raja Penyihir yang hadir, dialah satu-satunya yang merupakan eksistensi. Setingkat pemimpin di alam jembatan ilahi. Akibatnya, dia disergap oleh si tukang daging dan dibunuh dengan pukulan jarak dekat. The Butcher adalah sekolah seni bela diri. Jika Anda mendekatinya, Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Si tukang daging mendarat dengan mantap di punggung lembu biru dan berseru, tuanmu tidak lagi terluka parah. Dia bisa berjuang keluar hanya dengan beberapa luka lagi. Lembu biru, bawa kami ke Istana Emas Lulan. King Niu ragu sejenak dan berkata, apakah Tuan Tua tidak akan menyelamatkanku? Aku berbakti dan selalu mengingat kebaikanmu. Kenapa menyelamatkannya? Apa kau menggangguku? Tukang daging itu menggelengkan kepala dan berkata, saya sudah hidup tenang di desa beberapa tahun terakhir ini. Membayangkan diomeli orang ini saja sudah membuat saya kewalahan. Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Kalau kamu terus mengomeli saya akan memakan daging sapimu.
Tahukah kamu apa yang saya lakukan di desa? Sapi biru itu menggigil dan tak berani bicara. Sapi itu cerdik dan telah menyadari bahwa ia adalah seorang tukang jagal yang menyembelih babi dan sapi. Menguasai. Di puncak, suara Basyan Jijiu terdengar. Ia jelas terluka dan sedikit terengah-engah. Ia berkata dengan terkejut, "Guru, itu Anda. Saya tahu Anda belum mati. Anda meninggalkan saya di Yankang selama bertahun-tahun sementara Anda melarikan diri untuk menjalani kehidupan yang bebas. Bagaimana Anda akan menebusnya? Saya punya banyak hal untuk diceritakan kepada Anda." "Lari," kata tukang daging. Sapi hijau dengan cepat berlari menuju istana emas Lulan. Tepat ketika Basyan Jijiu hendak bergegas keluar dari gunung, ia ditindas oleh 7 raja penyihir lainnya dan terpaksa mundur ke gunung. 7 raja penyihir juga berada dalam dilema. 8 dari mereka bekerja sama untuk menekan Basyan Jijiu, berniat untuk memurnikannya sampai mati. Tanpa diduga, Tian Han yang legendaris, yang telah mati selama bertahun-tahun, muncul kembali dan membunuh raja penyihir terkuat di antara mereka dengan satu pedang. Mereka pada mulanya mengira bahwa Han Surgawi akan menyerang mereka, dan moral Basyan Jijiu pun ikut terangkat, sehingga ia melancarkan serangan paling dahsyat terhadap mereka di saat yang bersamaan, menahan mereka dan mencegah mereka melarikan diri, yang membuat mereka ketakutan setengah mati. Terdengar teriakan kaget di Istana Emas Lulan. Dalam satu tarikan napas, danau air lemah di depan Istana Emas terhempas. Kekuatan magis yang luar biasa itu tentu saja mengejutkan para penyihir di Istana Emas. Di depan kuil, Wu Zun berdiri memegang tongkat kerajaan, dengan 2 cahaya keemasan bersinar di matanya, menimpa 3 orang yang berjalan melintasi dasar danau, dan sudut matanya bergetar. Ia adalah kepala sekolah Istana Emas. Karena iri dengan tubuh kuat Sang Jagal, setelah mengetahui bahwa Sang Jagal telah mengayunkan pedangnya ke langit dan dipenggal oleh para dewa, ia segera menyelinap ke Yankang, menghancurkan sekte kecil yang telah mengambil tubuh bagian bawah Sang Jagal, dan mengambil tubuh bagian bawah Sang Jagal. Ia tahu betul bahwa tubuh tukang daging itu lebih baik daripada tubuhnya sendiri, jadi ia dengan tegas memotong tubuh bagian bawahnya dan menggantinya dengan tubuh tukang daging itu. Dan sekarang, situasi dalam mimpi buruknya menjadi kenyataan. Sang Han Surgawi tidak mati. Ia selamat dan kini datang untuk meminta tubuh bagian bawahnya kembali. Sudut mata Wu Zun bergetar hebat, lalu ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam kuil. Di kuil-kuil tersebut terdapat kerangka-kerangka emas, beberapa berwujud manusia dan beberapa berwujud hewan. Total ada 18 kuil, 17 diantaranya dipenuhi kerangka emas, dan di kuil ke-18 duduk seorang lelaki tua berambut acak-acakan dan hanya tinggal kulit dan tulang, duduk di sana seolah-olah ia sudah mati. Yang mulia, Han Surgawi ada di sini. Wu Zun bersandar pada tongkatnya, berlutut dengan satu kaki, dan menundukkan kepalanya. Lelaki tua kurus kering dan acak-acakan di kuil itu membuka matanya, tatapannya tajam, dan suaranya bagaikan burung hantu. "Di mana anak suci yang bereinkarnasi yang kuminta kau temukan?" Butiran-butiran keringat keemasan muncul di dahi emas Wu Zun, dan dia berkata dengan suara serak, "Aku belum merekrut siapapun." Lelaki tua yang berantakan itu berkata dengan suara tajam, "Tanpa anak suci yang bereinkarnasi, bukankah semua 17 reinkarnasiku akan sia-sia? Aku hanya setengah langkah lagi untuk menjadi dewa, setengah langkah lagi." Wu Zun menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tidak berani berbicara. Pria tua yang berantakan itu berteriak dengan tegas, "Denganku di sini, pedang surgawi tidak akan berani mempermalukanmu, tapi aku tidak akan mengorbankan nyawaku untuk membantumu dengan mudah. Kembalikan tubuh bagian bawahnya kepadanya, dan segera temukan anak suci yang bereinkarnasi untukku." Wu Zun terkejut, dan tiba-tiba seberkas cahaya menyambar dan memotong pinggangnya, membuatnya tidak punya waktu untuk berhenti. Wu Zun terdiam sejenak, lalu berkata, "Saudara muda Jiakuo, masuklah." Mendengar berita itu, seorang raja penyihir bergegas masuk ke kuil dan membungkuk sambil bertanya, "Ada apa, Tuan Penyihir?" Wu Zun mengangkat tongkatnya dan menusuk kepalanya, lalu memotong bagian bawah tubuhnya dan menyambungkannya dengan tubuhnya sendiri. Wajahnya tenang dan ia membungkuk, "Tuan, saya pamit."